yang di next aja. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan iklan. Nah, pertama, pahami dulu target audiens yang akan kita tunjukkan gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih audiens seperti apa yang teman-teman mau supaya cocok dengan produk yang teman-teman jual. Jadi iklannya juga bisa disesuaikan dengan audiens yang ingin ditargetkan. Kedua, pilih media iklan. Jadi teman-teman ini tentukan dulu media iklan yang teman-teman mau buat. Bisa dalam bentuk gambar, video, ataupun audio. Ketiga, ada riset pasar. Jadi kita juga harus meriset pasar biar kita tahu nih apa yang sedang trending atau sedang viral pada saat sekarang ini gitu. Nah, keempat, menentukan tujuan marketing. Nah, jadi kita juga harus tahu nih tujuan dari marketing bisnis kita itu apa, biar konten iklan juga bisa disesuaikan. Yang kelima, menentukan anggaran iklan. Nah, jadi teman-teman bisa sebelumnya itu searching dulu iklan yang teman-teman mau buat ini, kisaran anggarannya berapa dan cocok jadi teman-teman ini cocokin dulu nih budget yang teman-teman punya gitu. Nah, langkah 6 ada menentukan strategi iklan. Jadi kita bisa membuat perencanaan terlebih dahulu untuk merancang strategi iklan yang akan dibuat ke depannya. Langkah 7, mendesain konten. Nah, langkah ini teman-teman mulai mendesain konten iklan. Jadi kan sebelum-sebelumnya itu ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, 4 itu termasuknya supaya bisa melengkapi desain konten gitu. Nah, selanjutnya langkah 8, peluncuran iklan. Peluncuran iklan ini biasanya dilakukan melalui internet seperti media sosial. Langkah 9, itu melacak dan menganalisis iklan. Nah, biasanya kalau akun media sosial teman-teman sudah berupa akun bisnis, nanti teman-teman bisa melihat analisis-analisis yang disediakan oleh media sosial tersebut. Atau misalnya teman-teman bisa melihat nih reaksi dari audiens teman-teman itu seperti apa, positif atau negatif. Nah, langkah terakhir, mengevaluasi iklan. Nah, setelah teman-teman melakukan langkah 9 tadi, akan ada hasil analisisnya kan. Nah, itu tujuannya tuh supaya ke depannya tuh ada perbaikan dalam membuat iklan. Next. Nah, advertising di sosial media. Nah, di sini maksudnya adalah bentuk iklan online di mana perusahaan langsung memposting produk atau layanan mereka di situs media sosial. Nah, di zaman sekarang ini rata-rata perusahaan kecil maupun besar itu sudah melakukan iklan di media sosial. Karena melakukan iklan di media sosial itu lebih efektif dan lebih menjangkau banyak orang. Nah, platform yang sering digunakan biasanya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam membuat iklan juga, penjual memanfaatkan informasi pengguna, bisa dari umur, jenis kelamin, hobi. Nah, untuk ini tuh tujuannya untuk menargetkan penjualan. Nah, karena ini juga kelebihan beriklan di media sosial tuh kita bisa menargetkan audiens yang kita mau. Ya, materi tambahannya udah selesai sampai sini. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya oleh Kanal. Oke teman-teman, ya materinya sedikit dari sini aja teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, tadi sedikit tambahan dari advertising campaign. Jadi teman-teman itu tambahannya dikit ya. Sekarang kita masuk ke social media marketing. Nah, teman-teman semua pakai sosmed ya harusnya. Seharusnya ya pakai semua ya. Apapun bentuknya, minimal setiap orang pasti punya 2 atau 3 account sosial media seharusnya ya minimal. Nggak seharusnya juga sih, tapi secara garis besar pasti punya gitu. Oke. Ya, ini materi teman-teman. Jadi kita lihat dulu pengertiannya dari beberapa pihak, beberapa orang. Nah, dan sebetulnya sosial media itu apa sih? Sosial media marketing itu merupakan proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Yang pastinya karena ya sosial media marketing gitu. Jadi kita marketing pemasaran lewat medsos. Ada banyak, ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. LinkedIn itu oke Kak, LinkedIn memang bisa dipakai buat jualan. LinkedIn itu sebagai salah satu marketing yang branding kalian gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah,
Berdasarkan penelitian dari Neil Patel itu seorang yang, analytics expert ya, dia udah mahir di, master di bidang analytics, lalu dia, eee, famous entrepreneur, jadi dia udah emang terkenal gitu, seorang yang pengusaha yang terkenal dan juga dia seorang yang investor juga, Neil Patel itu. Dia bilang bahwa, di sama media marketing itu proses menarik perhatian orang agar ter-engage dengan konten yang disajikan. Nah, jika udah terikat ini, kemungkinan konten itu akan dibagikan dan ini peluangnya jadi lebih besar gitu. Aku kasih contoh seperti ini. Ini menurut aku betul yang, pengertian dari Neil Patel ini. Kenapa betul? Kalau teman-teman suka oke di Instagram lah contohnya, di Instagram teman ada yang suka main, game, anggaplah Valorant, ada yang suka main Dota. Lalu ada ya teman-teman yang, perempuan lebih suka make up atau, ya apa, guide one on one misalkan gitulah, tentang make up, tentang makanan. Kalau teman udah suka satu atau, pasti biasanya akan di-share ke teman yang lain, di-share gitu. Atau temennya suka, ada meme gitu, terus kayak lucu-lucuan, kamu sama teman-teman sekelompok kamu, atau teman-teman main kamu share lagi. Nah, seperti itu. Karena kamu udah tertarik dengan satu, konten yang disajikan, atau komik gitu ya, konten, apapun itu bentuknya, komik, makanan, video, gambar. Nah, lalu pasti kamu akan share ke teman-teman kamu, "Eh, ini lucu ya, eh, ini kayaknya enak, eh, ini nyobain ntar." Nah, kayak gitu, ya. Jadi gimana caranya kamu menarik perhatian orang lewat, konten yang kamu sajikan, supaya orang itu nge-share terus gitu, ya. Dan pastinya kalau udah orang tertarik, orang itu akan nunggu, "Mana nih post selanjutnya nih?" Gitu. Oke, kita lanjut ke pengertian dari HubSpot. HubSpot itu media, platform penyedia perusahaan yang sudah ahli di bidang CRM. CRM itu, CRM ya, Customer Relationship Management, ya gitu. Ya dia dia sales juga dan udah terkenal gitu. Berdasarkan dari pengertian dari mereka tuh, sebuah aksi pembuatan konten. Konten lain nantinya, akan menarik perhatian masyarakat. Nggak beda jauh ya sama pendapat pengertiannya, tapi pada intinya di sosial media itu kita bikin konten yang bisa narik orang, ya. Kontennya di dalamnya ada AIDA juga sebetulnya, terus menarik orang. Minimal dari awal udah ada narik orang gimana caranya kamu bisa narik orang gitu, ya dari awareness-nya. Oke, next. Nah ini sosial media di Indonesia. Tahun ini di Januari ya, total populasi ada 274, hampir 75 juta yang, memakai mobile connection ada 345 juta. Ya, mobile connection lebih banyak kenapa? Karena satu orang bisa juga pakai 2 atau 3 card ya, SIM card maksudnya mobile ini ya gitu. Ya, jadi pasti lebih banyak. Oke, lalu ada pengguna internet ada 202 juta, hampir 203 juta. Dan yang memakai sosial media yang aktif ada 170 juta. Jadi saat tidak langsung teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa dari 275 yang populasinya, eee, setengahnya lebih bahkan ada di ada di setengahnya memakai sosial media dan aktif, ya. Makanya sosial media ini penting untuk, kita pelajari dan ini jadi marketing, gitu. Memang masih belum mengalahkan pengguna internet, ya, karena internet kan pasti dia pakainya di hap setelah sosmed kan kita pakai internet yang lain ya, jadi itu masuk hitungan. Tapi angkanya sudah mulai mendekati, sisa 30 juta lagi yang pakai sosmed, gitu, ya. Oke, ini hal yang krusial banget. Oke, kita lihat platform sosial media di Indonesia. Januari 2021 juga ya, teman-teman. Ini pemakaiannya paling banyak YouTube. YouTube paling banyak, nomor 1. Semua pakai YouTube, ya. Yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook. 93%, 80, 80, 80, langsung ke 60. Turun drastis. Oke, sosial media yang di Indonesia memang terkenal sampai saat ini, bukan terkenal ya, tapi yang orang banyak pakai semua adalah WhatsApp. Ya jelas, WhatsApp itu sosial media, tapi dia peer to peer, orang ke orang ya. Aku ke
satu di antara kalian. Bisa dibikin grup bisa, tapi kan tetap aja ada istilah japri ya gitu. Atau apa sih namanya? Ya japri atau langsung itu. Eh, ya. Lalu yang ketiganya ada Instagram. Instagram teman-teman semua orang pakai biasanya ya. Dan Instagram menjadi satu platform yang semua orang post, semua orang story, semua orang sekarang pakai. Dalam sehari yakin kamu pasti buka Instagram, nggak mungkin nggak, kecuali kamu lagi deaktif account-nya ya. Pasti buka Instagram, WA pasti buka dalam sehari. Bahkan dalam sehari bisa nyampe berjam-jam Instagram. Bisa dihitung mungkin pagi buka, siang buka, sore buka, malam buka. Ya, udah banyak ya. Mungkin lebih dari 2 jam mungkin buka Instagram. Jadi platform sosial media ini sangat krusial dan sangat penting sekali dipelajari untuk dipakai menjadi marketing gitu. Itu ada yang urutan kedua, 3, 4 ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook itu satu grup ya, grup Facebook ya. Mark Zuckerberg ambil alih akuisisi WhatsApp, Instagram juga diambil sama Facebook. Jadi ini tuh saling koneksi antara Facebook, Instagram tuh koneksi. Jadi kalau teman belajar tentang Facebook Ads atau Instagram Ads itu sebenarnya saling koneksi duaan itu. Ya, WhatsApp yang enggak, karena itu kan beda ya. Facebook juga kan bisa bisa explore nyari ya, kalau WhatsApp enggak ya gitu ya. Teman mau nyari apa gitu kan harus tahu nomor telepon orang dulu. Tapi kalau Instagram kalau nge-post orang bisa nyari, misalkan kalian nge-post tentang makanan misalkan, orang nyariin makanan apa, bisa hashtag-nya mungkin dicari juga, bisa ketemu, di-explore gitu. Oke, ini fakta tentang sosial media di Indonesia. Lanjut. Belajar market formula. Nah, ini diagram ya, diagram yang teman-teman kalau cari di internet, belajar market formula itu semua akan sama kayak gini bentuknya. Ada hot, warm, cold. Ada 3%, 17, 20, 60. Oke, aku rinci ini secara sederhana. Yang 3%, itu tuh siap beli. Buying now, itu saya juga ya. Biasanya ini iklan yang produknya itu back promonya. Ya, back promo. Dan biasanya dalamnya ada ID-nya udah lengkap gitu. Kenapa begitu? Sebagai contoh, di sini pasti kalian sudah sangat-sangat kupingnya sudah biasa dengan kata GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya. Orang kalau buka ShopeeFood, GrabFood, GoFood pasti biasanya mau beli. Jarang orang aku mau buka aja mau lihat, oh ya udah. Nggak mungkin, biasanya mau beli. Berarti udah lapar minimal. Atau dia mau beli buat makan malam, tetap aja mau beli gitu. Mau lihat-lihat sama aja. Jarang, nggak mungkin sih kayaknya orang buka itu hanya, oh udah, nggak mau beli. Enggak sih. Oke, itu adalah ya siap beli. Dan teman-teman kalau buka food-foodan yang tadi, itu banyak promonya. Baru buka udah langsung ada promo, harus ongkir. Ya cashback ya, seperti itu. Jadi itu namanya hot market ya, itu banyak promonya seperti itu. Itu yang menarik orang langsung siap beli, itu. Oke, yang 7%, ini 17 dan 20% tuh sebenarnya satu kategori, dia di warm market gitu, yang bisa dibujuk atau dipengaruhi. Nah, tapi yang 7% dulu ya, aku bedah. Ini tuh berisi informasi-informasi gitu. Jadi informasi-informasi yang memikat, tapi nggak terlalu memikat, cuman hanya mempengaruhi aja gitu. Contohnya, kalian misalkan jualan sepatu gitu. Sepatu nggak promo enggak, tapi kalian di sela jual sepatu itu kalian nge-post sebuah post isinya artikel tentang merawat sepatu yang baik dan benar, cara mencuci sepatu yang benar gitu. Atau kalau kalian jual makanan frozen food misalkan, cara menghalalkan makan yang baik misalkan seperti itu. Nah ini informasi-informasi seperti ini yang sebetulnya nggak terpenting ya, karena orang ngerawat sepatu ya tinggal dilapin, tinggal diapain gitu, tinggal dicuci kalau cuci, bahkan cucinya juga kalau pakai yang mau putih, warna putih mah tinggal pakai odol ya, pakai pasta gigi gitu. Kalau misalkan makanan frozen food ya tinggal pakai microwave gitu ya. Sebetulnya itu hal yang sederhana, tapi ini kita sajikan supaya orang tertarik dan kita akhirnya di sosial media ini, di perusahaan ini, di tukang jualan di sini dikasih informasi seperti ini, menarik nih gitu. Nah ini yang ngebujuk atau mempengaruhi, jadinya semua mengikuti alur apa yang kita kasih seperti itu. Itu informasi-informasi seperti itu ya. Itu bagian 7%.
Yang 20% permasalahannya ini permasalahan langsung, ya. Contohnya, kalau orang merokok, misalnya gigi kuning ya, giginya kuning. Ada satu produk pasta gigi namanya Zak, ada iklannya sering waktu itu Zak gitu, eee eee, pasta gigi anti merokok, seperti itu rasanya, aku lupa. Nah, ini kan permasalahan langsung ya, permasalahannya kalau orang merokok itu dia giginya kuning dan, ya budaya merokok di Indonesia susah susah ya orang, eee, udah di rokoknya ditulis, "Rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain-lain," gitu ya. Tetap aja orang mau ngerokok gitu. Tapi, ini produk yang orang, "Oh iya saya kok kalau saya ngerokok giginya kuning, jelek dilihat orang. Masa giginya kuning?" Gitu ya. Dikira nggak pernah, ini ya gosok gigi ya. Tapi ini bermasalah langsung kan. Jadi gimana caranya supaya, menarik orang, nah ini problem aware-nya kalau merokok kan kuning giginya, supaya nggak kelihatan kuning gimana? Pakai pasta gigi, gitu. Jadi itu permasalahan langsung, permasalahannya gigi kuning karena merokok, solusinya apa? Pakai itu, ya. Nggak ada promo, nggak ada apa, Zak juga nggak ngasih promo, harga tetap sama, nggak ada informasi cara merokok yang benar-benar nggak ada, cara masuk gigi yang baik benar-benar nggak ada, tapi ini permasalahannya. Nah, yang 60% yang terakhir, ini yang not problem aware, bukan permasalahan yang sekarang ini, apa, yang kayak, permasalahan langsung gitu, ini yang 60%. Jadi permasalahannya nanti, orang nggak akan aware, nggak akan ngeh permasalahannya sekarang, tapi nanti ke depannya gitu. Satu contoh yang paling gampang, iklan gula ya. Teman-teman di TV pasti pernah lihat iklan Tropicana Slim, ya. Sering banget ya ada Tropicana Slim, bahkan ada yang klasik sama ada yang apa ya, aku lupa. Nah, itu tuh iklan gula yang, ya memang brand dia kan memang brand gula rendah kalori ya, gula yang baik gitu, yang gula yang bukan jahat lah gitu, ya. Tapi dengan di iklannya tuh seperti ini, kayak, eee, anak muda makan kue manis-manis segala macem gitu. Nah, tapi diingetin, "Nih minumnya, tehnya pakai Tropicana Slim." Kenapa? Karena jangka panjang, jangan sampai nanti di masa yang sudah tua, masa udah umur, kena diabetes, seperti itu. Permasalahannya nggak sekarang, teman-teman. Ibaratnya kalau teman-teman hari ini makan gula 5 kilo, ya nggak akan permasalahannya nggak sekarang, mungkin nanti gitu. Jadi permasalahannya bukan yang saat ini, tapi yang orang belum ngeh gitu, tapi nanti ke depannya gitu. Oke, nah inilah jalur formula yang mungkin, eee, nanti teman-teman tahu, "Oh, saya itu mau di mana," dan tiap-tiap dari ini punya proporsi masing-masing dan perlu dijangkau ya. Dari pertama pasti hot dulu, promo, ID segala macam. Nah, dari itu mulai ke informasi-informasi, problem aware-nya, baru ke not problem aware. Jadi pelan-pelan dari atas ke bawah itu kita akan coba kalau misalnya ini ya, berjualan tuh seperti itu, dari yang siap beli, mulai dipengaruhin dulu, akhirnya baru ngerambah ke yang lain gitu, ya. Oke, aku next ya. Di Instagram itu ada 3 jenis, ya, account. Selain personal account berarti ada 2 lagi, karena personal account, bisnis, dan kreator. Nah, bedanya apa sih? Kalau personal account teman-teman daftar Instagram, langsung daftar gitu, sign up, isi data diri, itu langsung personal account teman-teman ya, otomatis. Yang personal account yang ya fiturnya sederhana, untuk teman share momen, untuk teman share foto kalian, video kalian, seperti itu aja. Tapi bedanya sama yang lain apa? Kalau misalkan bisnis, ada analisisnya ya, analisis bentuknya demografi tentang si audiens atau pengunjungnya. Kayak sepertinya kalian story ya, di story kalau kalian pernah story Instagram, ada itunya ya, kayak impression-nya, ada metriknya seperti itu ya, ada, view-nya, berapa kali tap back, berapa kali tap stiker, berapa kali tap next, end, dan lain-lain. Nah, ada juga fitur shoppable yang mungkin kita nanti nyinkron sama toko kita bisa jualan karena di bisnis gitu. Bahkan di bisnis account-nya ada ini ya, di profilnya ada email, kontak seperti itu, ya, ada muncul tombol baru gitu. Oke, dan ini kalau misalnya bisnis itu targetnya bisa sesuaiin, ini mau kontennya bisnis kita apa gitu, ya. Intinya bisnis buat bisnis lah gitu, secara sederhananya, tapi itu kelebihannya. Kalau kreator gimana kreator? Nah, ini untuk mereka yang menciptakan konten kreator, ya konten-konten mereka nyiptain. Ini bisa dilihat dari si jumlah,
Jadi kalian begitu nge-post nih, bikin suatu konten, kalian upload di Instagram. Nah, ini bisa kelihatan nih, konten ini berapa banyak yang masuk follower baru atau yang unfollow, berapa banyak yang like kayak gitu ya. Jadi kelihatan mana, oh ini kontennya bagus nih, orang suka. Oh ini kontennya orang nggak bagus, jadi kontennya kurang menarik karena orang nggak banyak lihat dan banyak yang follow gitu. Jadi bisa kelihatan sama kreator gitu. Terus ini ya jadi kalau teman pakai Instagram ada direct message-nya ada primary, general, ada request. Nah, pertama kali itu sama kreator dulu sebelumnya, pertama kalinya gitu. Jadi ini masuk poin Instagram kreator itu dulu pertama kali seperti itu. Kita kan hanya DM biasa aja, tapi akhirnya fitur itu dibuka juga ke yang kita, yang bisnis bahkan karena aku pakai bisnis gitu. Ya. Oh iya, satu lagi. Kalau Instagram bisnis maupun kreator tidak bisa di private. Ya. Kalau kalian pernah private IG, Instagram di private nih. Hanya personal account saja yang bisa di private, sisanya nggak bisa di private. Gitu. Oke. Dan yang Instagram kreator itu pada dasarnya dia hanya menciptakan sebuah konten gitu. Ada ya kalau ada post, story, reels seperti itu. Kalau kreator rasanya bisa juga bikin sebuah guide gitu. Ada guide juga dan ada banyak menu yang lainnya gitu. Oke. Ini tentang jenis account di Instagram. Aku next ya teman-teman ya. Oke, silakan lanjut oleh Kavania. Oke, di sini ada posting types dalam Instagram ya. Nah, di media sosial Instagram ini teman-teman bisa posting dalam bentuk single image, itu yang pertama. Jadi itu adalah kayak satu foto itu yang dipost gitu. Jadi yang dipost itu cuma satu foto. Nah, yang kedua itu ada video. Nah, video ini juga bisa juga ya dalam berbentuk reels. Kalau sekarang kan lagi trending tuh biasanya reels ya. Next. Nah, yang ketiga ini ada carousel. Jadi carousel ini adalah postingan yang bisa lebih dari satu. Jadi kayak sekali post itu postingan itu ada lebih dari satu foto atau satu video. Yang keempat itu ada story atau biasanya juga kita sebutnya snapgram. Next. Nah, selanjutnya ini ada tipe konten di Instagram. Nah, pertama ada image atau foto, kedua ada behind the scenes, ketiga ada repost, keempat ada educational post, kelima ada influencer post, keenam ada food post, ketujuh ada motivational post. Nah, motivational post ini biasanya berbentuk kata-kata yang memotivasi. 8 ada user generated content. Nah, ini tuh user generated content tuh maksudnya jadi kayak berbagai bentuk konten yang dibuat oleh seseorang, seperti seseorang ini kayak konsumen atau followers, jadi bukan dalam perusahaan gitu. Nah, nantinya si perusahaan itu akan mengupload lagi konten yang sudah dibuat oleh konsumennya gitu di media sosialnya masing-masing. Yang ke-9 ada news checking atau anything trending. Jadi ini adalah postingan-postingan yang emang lagi trending topik gitu di masa sekarang. Next. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis hashtag. Kalau teman-teman misalnya mau buat postingan di Instagram, menggunakan hashtag ini sangat penting. Soalnya dia bisa menargetkan audiens gitu. Yang pertama itu ada branded hashtag. Branded hashtag ini adalah hashtag yang berhubungan dengan brand. Jadi kalau misalnya teman-teman punya brand tertentu, bisa juga dimasukin ke caption. Nah, kedua ada kontes hashtag. Nah, ini biasanya digunakan ketika perusahaan mengadakan kontes. Ketiga ada timely hashtag. Nah, di sini maksudnya adalah hashtag yang memanfaatkan waktu atau event, kayak hashtag Ramadan dan hashtag Natal. Keempat ada agent specific hashtag. Nah, ini maksudnya adalah hashtag yang menyangkut ke industri tertentu. 5 ada general appeal hashtag. Nah, ini maksudnya adalah hashtag-hashtag yang emang penggunaannya tuh karena populer gitu. Jadi digunakan biasanya tuh kata-katanya emang udah familiar sama pengguna media sosial. Next. Nah, di sini ada satu foto. Jadi di sini adalah tips waktu yang tepat gitu ketika kita mau posting sesuatu di Instagram. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kayak waktu-waktu yang disarankan untuk memposting di Instagram.
Nah, misalnya teman-teman punya kayak bisnis gitu di Instagram, bisa banget ngikutin saran dari waktu ini supaya audiens yang lihat juga bisa lebih maksimal lagi. Next. Nah, selanjutnya ini ada penugasan ya, akan dijelaskan oleh Kanael. Oke teman-teman, ya udah beres kita kelasnya setengah jam. Oke, ada tugas teman-teman. Tugasnya nanti juga akan dipost di Classroom, di stream, ya Classroom. Oke, tugas yang pertama, enggak, tugasnya 2 teman-teman ya, 2. Minggu lalu nggak ada tugas kan. Nah, sebenarnya jadi gabung ke sini ya tugasnya. Tugas yang pertama teman-teman membuat sebuah konten ya, foto atau video dari tentang iklan, ya pokoknya foto atau video iklan ya, periklanan, karena kita kan bahas kemarin periklanan. Nah, dari produk website kalian gitu, kalian kalau yang jualannya kayak piyama, baju, nah itu kalian bikin sebuah kontennya seperti itu. Jadi di yang WordPress yang kalian sudah kelola kan ada produk-produknya, nah itu kalian coba bikin sebuah konten atau ya foto atau video lah seperti itu, yang nanti ikutin dengan template-nya gitu. Udah ada template ya teman-teman ya. Udah ada template pengerjaan tugasnya gitu, langkah-langkahnya, ada target audiensnya mau kemana itu teman-teman ikutin silakan ya. Lalu ada penjelasan media iklan yang dipilih, penjelasan tujuan marketing, menentukan strategi iklan, hasil desain konten dan lain-lain gitu. Ya, ada 5 langkah sekali teman-teman silakan ikutin dan buat kontennya gitu. Nah, tugasnya nyambung ke yang tugas 11 nih teman-teman. Itu udah di-post juga sama Kak Fania, tugasnya teman-teman ya di Classroom. Yang kedua, teman-teman silahkan membuat postingan di Instagram. Jadi dari apa yang udah ada kontennya, teman-teman post di Instagram gitu. Ya, dengan menggunakan ya captionnya kasih ID-nya. Jadi ID ini pasti dibawa ke mana-mana dan kasih hashtag ya. Hashtag yang sesuai gitu ya. Tadi ada beberapa hashtag kan ya di sini ya. Nah, ini ya, branded hashtag dan lain. Nah, teman-teman silahkan pakai gitu, hashtag. Hashtag juga penting. Kenapa? Ya, mungkin nanti akan dibahas, tapi hashtag itu masih penting ya teman-teman ya, karena hashtag bisa dicari juga, ya seperti itu. Oke, balik lagi. Oke, itu ya tugasnya teman-teman. Nah, nanti kalau yang tugas yang kelompok itu, ini dulu ya kelompok ya teman-teman ya, tugasnya kelompok ya. Kalau yang tugas pertemuan 10 itu yang tadi kalian bikin konten, itu kirimkan Google dalam bentuk Google ya, dalam bentuk Microsoft Word, docx-nya ya, ya atau Google Docs lah. Itu silakan dikirimkan, upload di Classroom. Nah, untuk yang pertemuan 11 yang sosial media marketing ini, teman-teman kirimkannya 2, ada 2 ya. Link Instagramnya ya, kan Instagram bisa dikasih linknya ya, di-link-kan, lalu linknya kirim, ada kan bisa upload link ya. Nah, yang kedua, teman-teman capture si kontennya yang udah di-post di Instagram sama caption-nya. Ada 2 fotonya, ya ada 2 ya. Jadi yang pertama itu dan yang kedua, yang pertama si kontennya, yang kedua caption-nya, gitu ya. Jadi yang minggu lalu tugasnya enggak sih, tugas yang advertising itu yang buat konten itu Google aja, Google Docs atau Word gitu. Kalau yang minggu ini yang sosial media marketing, ada link Instagram, ada caption-nya juga gitu. Oke. Pengerjaan waktu teman-teman kasih waktu seminggu untuk mengerjakan ya. Harusnya mungkin menjadi waktu yang cukup gitu. Cukup ya harusnya ya. Seharusnya cukup seminggu. Bukan seminggu sih, 8 hari bahkan. Ya seminggu lebih dikit lah ya. Jadi kumpulnya Kamis jam 12 malam. Ya, kalian punya waktu 8 hari. 8 hari kurang untuk mengerjakan ini. Ya, silakan kalian teman-teman berkelompok nanti janjian kapan mau ngerjain, jangan kerja sendiri ya, kerjain barengan gitu. Barengan kerjakan, bagi tugas, silakan diskusikan dan kerjakan. Oke, ada yang mau nanya tugasnya teman-teman? Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk materi hari ini, untuk penugasannya.
Coba saya mau ngecek. Julian, Tobias. Tugasmu hari ini apa aja, Tob? Enggak, tugas ini. Tugas PKWU. Ya. Terus selanjutnya membuat konten iklan kan? Ya. Jadi biar saya ngulang sedikit ya biar kalian paham. Kalian kan udah punya produk, udah punya toko online ceritanya gitu kan? Ya. Nah, kalian pasti ingin mempromosikan. Nah, nanti tugasnya ada nanti di assignment-nya di GC ada Google Doc, Google Word ya. Nanti kalian misalnya kalian akan mengiklankan web kalian masing-masing yang kelompok ya, yang tugas kelompok, yang web kelompok. Silakan diiklankan. Kalau iklan itu kan berarti harus menarik, harus ada aidanya. Tetapi sebelum jadi iklan, minta tolong kalian ada tahapan-tahapannya. Misalnya, kalian target iklan yang untuk produk kalian itu siapa? Misalnya, atau umur berapa, atau kalangan mana, misalnya anak kecil, orang dewasa, ibu-ibu, atau mungkin orang tua, sesuaikan dengan produk yang kalian jual, yang web kelompok ya. Terus sasaran yang iklannya, terus nanti mau ngiklannya seperti apa, lewat apa, terus langsung buatkan konten iklannya, boleh bentuk video, boleh bentuk JPG gambar ya. Nah, sesudah jadi nanti post di IG dengan menggunakan caption AIDA seperti itu. Tugasnya per kelompok. Kalau per kelompok berarti tidak hanya satu orang yang mengerjakan, karena ini banyaknya ada bertiga, ya bertiga silakan kerjasama. Jangan sampai hanya ada numpang nama saja, ya. Karena ini nilainya juga untuk kalian, bukan untuk satu orang. Kalau kerjanya bertiga ya berarti nilainya untuk bertiga, ya. Seperti itu, waktunya 1 minggu. Ya, waktunya 1 minggu. Jadi minta tolong kalian proaktif, ya. Tanyakan, saya kapan kerja kelompoknya, apa yang akan kita bahas, lewat apa, ayo bareng gitu ya. Jangan hanya numpang nama saja, seperti itu yang saya harapkan, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tugas. Ya, sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya, saya absen dulu ya. Adril. Hadir. Ya, Aldi. Hadir, Bu. Feby. Hadir, Bu. Patrick. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Chris. Oh ya, hadir. Felix. Hadir, Bu. Devina. Nina. Hadir, Bu. Niko. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Hansen. Hadir, Bu. Tobias. Ya, Kathleen. Hadir, Bu. Ya, Cia. Hadir, Bu. Edward. Hadir, Bu. Zeus. Hadir, Bu. Davin. Hadir, Bu. Miguel. Hadir, Bu. Gigi. Hadir, Bu. Jefferson. Hadir, Bu. Davin. Hadir, Bu. Pinkan. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Ya, Sheila. Hadir, Bu. Ya, dan Stella. Ya, Hadir, Bu. oke. Ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan 1 minggu waktunya ya. Kamu bikin analisisnya, bikin kontennya, langsung post di IG. Itu kan karena ya? Ya. Gitu.
Ya, cukup kan seminggu? Nah, nanti ada waktu sekitar 20 menit, kalian boleh langsung berkelompok. Ya. Tetapi sebelum itu, saya mau ini dulu. Untuk Christopher dan Adril, minta tolong info dari Pak Dwi, kalian belum ini ngisi yang form vaksin. Minta tolong ya, Chris sama Adril. Adril? Ya Bu, nanti. Ya, ya ditunggu ya. Terus terima kasih kalian sudah mengisi semua untuk form PTMT. Untuk daftarnya mungkin nanti akan diinfokan selanjutnya. Seperti itu. Untuk Sheila, maaf Ibu mau nanya. Kamu ngisi 2 kali. Yang pertama setuju dan ada tanda tangan orang tua. Yang kedua tidak setuju. Jadinya di mana Sheila? Tadi kayaknya ke itu deh Bu, ke apa? Nggak ke Isi lagi. submit, terus di submit ulang. Oh, tapi jadinya ikut apa enggak? Enggak dulu Bu, soalnya apa? Masih dibagi 2 Bu. Oh, oke. Berarti enggak dulu ya. Ya Oke, Bu. nanti saya infokan ke Bu Anjar. Oke, yang lainnya masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung gunakan waktu 20 menit untuk langsung bekerja kelompok. Seperti itu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada? Bu, Ya. berarti itu yang tugas 10 mah kita bikin iklan, terus kayak dijelasin dulu kayak langkah-langkahnya gitu. Kalau yang 11 kita ngepost. Iya, betul. Oke Bu. Ya, Berarti karena kalau sama nggak apa-apa kan ya? Ya. Kalau sama isi kontennya? Kenapa Di? Nggak jelas, maaf. Kalau kontennya sama berarti nggak apa-apa kan? Iya, konten. Jadi konten yang kamu bikin untuk yang iklan itu nanti di-post di IG seperti itu. Oke Bu. Makasih Gitu Bu. kan Kanaya? Betul. Ya. Ya. Materinya atau yang diiklankan itu udah aja dari dari web kelompok kamu ya. Ya Bu. Makasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa gunakan sedikit waktulah untuk kerja kelompok. Nanti bentuknya seperti apa, terserah mau lewat Meet, lewat WA atau lewat lain, silakan. Selamat siang, boleh keluar dari Meet ini. Terima kasih atas kehadirannya.